Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswinda Trikirana dari kelas 11 IPA 5. Saya akan membawakan materi tentang Indonesia Merdeka. Seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Baiklah, kita masuk pada materi pertama. A. Dari Rengas Dengklok sampai ke Pegangsaan Timur. Teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Soekarno dalam upacara pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pernyataan kemerdekaan tersebut disambut bahagia dan sukacita oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mari kita lacak melalui uraian di bawah ini. Pertama, Jepang bertekuk lutut. Bom atom yang diledakkan di dua kota di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami kecacatan. Kerugian material tidak terhitung jumlahnya. Bahkan sampai sekarang, dampak terjadinya bom atom masih dirasakan masyarakat Jepang. Kerusakan dan dampak korban yang sangat mengerikan tersebut mendorong masyarakat dunia sepakat untuk tidak menggunakan senjata tersebut dalam berbagai peperangan. Dua bom atom tersebut telah meluluhlantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Siapa yang menjatuhkan kedua bom atom tersebut? Amerika Serikat yang menjatuhkan kedua bom atom pada dua kota di Jepang pada saat tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Mengapa Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang? Perang Dunia Kedua yang berkecamuk sejak tahun 1939 telah menyebabkan kedua kelompok, yakni Sekutu dan negara-negara fasis, saling menyerang dan menggunakan senjata pemusnah dan kerusakan massal. Korban dan kerugian kedua belah pihak tidak terhitung jumlahnya. Jutaan manusia meninggal dunia akibat Perang Dunia Kedua tersebut. Sebagian besar dari mereka keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan perang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama diledakkan di kota Hiroshima. Sementara pada tanggal 9 Agustus 1945, kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa Sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sebenarnya, tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua sudah terlihat sejak tahun 1943 dengan berhasil direbutnya beberapa wilayah oleh Sekutu. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki merupakan faktor pemicu Jepang harus menyerah. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat Jepang kalah dari Sekutu? Dalam posisi semakin terjepit dalam perang melawan Sekutu, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan pada bulan Juli 1945 menyepakati dan akan
memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Lembaga PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia persiapan atau PPKI itu beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, yaitu Jawa 12 wakil, Wakil Sumatera 3 wakil, Sulawesi 2 wakil, Kalimantan 1 wakil, Sunda Kecil 1 wakil, Maluku 1 wakil, dan golongan penduduk Cina 1 wakil. Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Saigon adalah pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian, Terauchi menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus. Pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai Jepang, namun para tokoh perjuangan berhasil mengakses berbagai informasi di dunia dengan berbagai cara. Radio sebagai alat yang paling berperan pada masa tersebut telah disegel oleh Jepang. Siaran radio sudah lama menjadi kekuasaan Jepang. Untuk menerima siaran radio luar negeri pun, masyarakat Indonesia tidak diizinkan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Jepang apabila bangsa Indonesia mengetahui perkembangan perang yang menunjukkan Jepang semakin terjepit. Para tokoh pergerakan tidak kurang akal. Mereka berhasil menyembunyikan beberapa radio gelap yang dapat digunakan untuk mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri seperti BBC London. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan Perang Dunia Kedua. Menyerah kepada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau sering disebut golongan muda kaum pergerakan Indonesia. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat. Para pejuang, terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir, yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah, telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Muhammad Hatta di kediamannya.
Syahrir mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memerdekakan Indonesia. Kira-kira pukul 14.00, Syahrir berhasil menemui Bung Hatta yang baru saja datang dari Dalat Saigon. Syahrir menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Oleh karena itu, agar Soekarno dan Muhammad Hatta mau menyatakan kemerdekaan, namun Hatta tidak bersedia dan akan membicarakannya dengan Bung Karno. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Syahrir pergi ke kediaman Bung Karno. Syahrir menyampaikan hal yang sama saat bertemu Muhammad Hatta, agar Bung Karno dan Bung Hatta mau memerdekakan Indonesia karena Jepang telah menyerah. Mengapa Soekarno dan Hatta menolak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sebagai tokoh-tokoh yang demokratis, tahu tak dan kewajiban selaku pemimpin, kedua tokoh itu berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Akan tetapi, para pemuda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI. Hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 21.30 WIB waktu Indonesia bagian Barat, para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi malam ini dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Sambil menimang-nimang senjata, Wikana berucap dan bernada ancaman. Wikana terperanjat setelah melihat sikap dan bentakan Bung Karno. Suasana rumah Bung Karno semakin tegang. Hal ini juga disaksikan antara lain oleh Muhammad Hatta, Dr. Buntaran, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sudancho Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjukkan Sudancho Singgi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta Jaga Monyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat. Singgi disertai pengemudi Sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta.
Singgi secara singkat meminta kesediaan Muhammad Hatta untuk ikut keluar kota. Muhammad Hatta menuruti kehendak para pemuda. Rombongan kemudian menuju ke rumah Soekarno. Tiba di rumah Soekarno, keluarga Soekarno baru saja makan sahur. Setelah permisi, Singgi masuk rumah dan meminta agar Soekarno ikut pergi keluar kota saat itu juga. Soekarno setuju asal Fatmawati Guntur waktu itu berusia sekitar 8 bulan dan Muhammad Hatta ikut serta. Pemuda pun mengiyakan permintaan Soekarno. Tanggal 16 Agustus sekitar pukul 4.00 pagi, rombongan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda menuju ke arah timur. Pemuda tetap merahasiakan kemana tujuan rombongan Soekarno ini mau dibawa pergi. Ternyata rombongan ini akan dibawa ke Rengas Dengklok. Dipilihnya daerah Kawedanan Rengas Dengklok karena daerah itu terpencil, yaitu 15 km dari Kedung Gede, Karawang. Selain itu, juga ada hubungan baik antara Daidan Peta Purwakarta dan Daidan Jakarta. Sehingga dari segi keamanan terjamin. Pagi hari, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sudancho, Subeno, dan Afan. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa di Jiao Kie Song yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Namun, ada gelagat yang ditangkap oleh Singgi bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10.00 bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, maka Sudancho Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu dan membawa pulang bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta. Petang itu juga Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Kita masuk pada bagian ketiga, perumusan teks proklamasi. Setelah tiba di Jalan Imam Bonjol nomor 1, lalu Soekarno dan Muhammad Hatta diantarkan Laksamana Maeda menemui Gunseikan Mayor Jenderal Hoichi Yumamoto, kepala pemerintahan militer Jepang. Akan tetapi, Gunseikan menolak menerima Soekarno-Hatta
pada tengah malam. Dengan ditemani oleh Maeda, Shigetada Nishijima dan Tomegoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penerjemah, mereka pergi menemui Somubucho Mayor Jenderal Otoshi Nishimura atau Direktur Kepala Departemen Umum Pemerintah Militer Jepang dengan bermaksud untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno menyampaikan bahwa akan mengadakan rapat PPKI untuk membahas persiapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pada pertemuan antara Soekarno-Hatta dengan Nishimura ini tidak dicapai kata sepakat. Setelah pertemuan dengan Nishimura itu dianggap cukup, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, Laksamana Maebada minta diri untuk beristirahat dan mempersilahkan para pemimpin Indonesia berunding sampai puas di rumahnya. Di ruang makan Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi. Soekarno kemudian bertanya kepada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar. Kedua orang yang ditanya pun tidak ingat persis. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta 17 Agustus, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Sebagai penutup, mereka semua sepakat tentang draft itu. Pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks proklamasi yang hanya beberapa kalimat itu memiliki makna yang luar biasa dalam konteks jalinan kerja massa atau persatuan yang kokoh. Kata proklamasi andil Bung Karno, kalimat "Kami bangsa Indonesia" dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Ahmad Subarjo. Kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, andil Bung Hatta. Kalimat atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, usulan Soekarni. Demikian pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahui, naskah itu harus disebarluaskan. Timbullah persoalan tentang bagaimana cara naskah tersebut disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengar pembacaan naskah proklamasi. Tetapi
Tapi Soekarno tidak setuju karena tempat itu adalah tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Beliau sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Usul tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakannya bersama Hatta di tempat itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat di tengah-tengah bulan Ramadan atau bulan puasa. Kita masuk pada bagian keempat, proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba, semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Tanpa diduga, pada hari itu, barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Para pemuda datang ke tempat itu karena informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut bahwa proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada. Rupanya Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu, sehingga mereka berusaha untuk menghalang-halanginya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Karena itu, proklamasi tidak diselenggarakan di lapangan Ikada, tetapi dilaksanakan di Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro mencari tiang bendera es Suhut untuk menyiapkan Sudiro memerintahkan kepada Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar, tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikebarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu atau semacam bekas jemuran pakaian. Sejak pagi hari sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. A.A. Maramis, Dr. Buntaran Martowatmojo, Mr. Latuharhari, Abi Kusno Cokrosuyoso, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Samratulangi Sartono, Sayuti Melik,
Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, Dr. Muwardi, Ny.Sk. Trimurti, dan A.G. Pringgodido. Acara yang dilaksanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif, Hendra Ningrat, dan S. Suhud. Bersama dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Suwirjo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Upacara telah selesai. Kemudian, Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kita masuk pada bagian kelima, dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lain menyambut dengan antusias. Karena alat komunikasi yang terbatas, informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada sekutu. Baru pada bulan September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran. Euforia revolusi segera mulai melanda negeri ini, khususnya kaum muda yang merespon kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Para komandan pasukan Jepang di daerah-daerah seringkali meninggalkan wilayah perkotaan dan menarik mundur pasukan ke daerah pinggiran guna menghindari konfrontasi. Banyak yang bijaksana memperbolehkan pemuda-pemuda Indonesia memperoleh senjata. Antara tanggal 3 sampai 11 September, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa mendapat perlawanan dari pihak Jepang. Pada akhir bulan September, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung juga sudah berada di tangan para pemuda Indonesia. Selain itu, juga terlihat adanya semangat revolusi di dalam kesusastraan dan kesenian. Surat-surat kabar dan majalah Republik bermunculan di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Aktivitas kelompok sastrawan yang bernama Angkatan 45 mengalami masa puncaknya pada zaman revolusi. Lukisan-lukisan modern juga mulai berkembang pesat di era revolusi. Banyak
pemuda bergabung dengan badan-badan perjuangan di Sumatera, mereka benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan di sana hanya segelintir. Mereka ragu terhadap apa yang akan dilakukan. Para mantan prajurit peta dan Heiho membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin. Laskar Masyumi dan Barisan Hizbullah menerima banyak perjuangan baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang umumnya disebut Barisan Sabilillah yang kebanyakan dipimpin oleh para kiai. Proklamasi kemerdekaan akan disebarluaskan melalui radio atau melihat tekad rakyat yang menggelora dan tidak dapat dihalangi meskipun oleh tentara Jepang sekalipun, pemerintah terdorong untuk mengadakan sidang kabinet. Pada tanggal 19 Agustus 1945 itu juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam VIII telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta atas berdirinya negara Republik Indonesia dan atas terpilihnya dua tokoh tersebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ucapan selamat itu tersirat bahwa Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-8 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan siap membantu mereka. Kemudian pagi itu sekitar pukul 10.00 tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengundang kelompok-kelompok pemuda di Bangsal Kepatihan. Kemudian untuk mempertegas sikapnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanat antara lain sebagai berikut. Pertama, negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Kedua, Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Ketiga, hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada Presiden. Amanat Sri Paku Alam ke-8 sama dengan amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, hanya saja kata Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diganti dengan Sri Paku Alam ke-8 dan negeri Ngayogyakarta Hadiningrat diganti dengan negeri Paku Alaman. Sementara di Surabaya memasuki bulan September 1945 terjadi gerakan perebutan senjata di gedung Don Bosco. Rakyat Surabaya juga merebut markas pertahanan Jepang di Jawa Timur serta pangkalan angkatan laut di ujung sekaligus merebut pabrik-pabrik yang tersebar di sana. Pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Walaupun alat komunikasi. Baiklah, segitu saja penjelasan saya tentang Indonesia Merdeka. Selamat siang, terima kasih.